kabar pemirsa, ayah bunda dan bapak ibu guru tercinta? Senang sekali saya Novita Angel dapat kembali menjumpai Anda di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Di episode kali ini kita akan membahas tema deteksi dini tumbuh kembang. Sebagai orang tua kita harus bisa mendeteksi sudah sampai manakah tumbuh kembang anak kita. Apakah anak kita tumbuh dengan sehat atau ada yang harus diwaspadai? Berkaitan dengan tema kita, nanti kita akan berbincang-bincang dengan seorang pakar. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pakar kita lihat dulu yuk Paman Atu lagi ngapain ya sama anak-anak. Wah, petirnya besar banget ya di luar ya. Mungkin di luar mau hujan kali ya. Nah, anak-anak sekarang waktunya untuk mengukur tinggi badan kalian masing-masing. Oke, kita mulai dari Alia, sini sayang. Aku kenapa banting? Nah, sini Alia. Jangan dari balik. Iya, nanti setelah kamu mengukur tinggi badan baru baca lagi sayangnya. Sini. Oke. Badannya tegak. Pandangan ke depan. Iya. Tinggi badan kamu coba Mama lihat. 111. Kamu tinggi juga ya? Iya dong Paman. Aku kan udah besar. Iya, udah besar. Udah gede. Aku juga dong Paman. Iya, sini. Raffi sini. Raffi mau diukur tingginya atau lebarnya? Oke, tingginya. Oke, ya. Wah, Raffi, udah tinggi badan kamu 118 cm. Kamu terpaut 7 cm sama si Alia, ya? Paman, kenapa harus kita mengukur tinggi badan? Nah, begini. Tinggi badan kalian harus diukur untuk mengetahui pertumbuhan kalian, ya. Biasanya sih bersamaan dengan mengukur berat badan kalian, ya. Jadi berat badan kalian ditimbang juga gitu ya. Nah, nanti dari hasil berat badan kalian dengan tinggi kalian itu bisa menentukan kalian sehat atau tidak. Begitu anak-anak. Paman, kok kamu sehat nggak? Kalian sehat semua kok. Yes. Rupanya Paman Atu lagi mengukur tinggi badan anak-anak ya. Sebagai orang tua pastinya kita pernah atau bahkan sering mengukur tinggi badan dan juga berat badan anak-anak. Rupanya mengetahui tinggi badan dan juga berat badan anak-anak merupakan satu cara mendeteksi tumbuh kembang anak. Bukan begitu dokter? Benar sekali Mbak. Seperti itu. Seorang dokter cantik sudah bergabung bersama kami di mana kita akan berbincang-bincang tentang deteksi dini tumbuh kembang. Dan beliau adalah Dr. Yulia Suherlina. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Obrolan kita seputar deteksi dini tumbuh kembang. Ini penting sekali untuk orang tua supaya tahu ya dokter ya. Tapi mungkin pertama-tama yang harus kita tahu adalah apa yang dimaksud dengan deteksi dini tumbuh kembang sendiri dok? Deteksi dini tumbuh kembang adalah suatu kegiatan untuk mengenali secara dini adanya keterlambatan ataupun juga gangguan baik pada perkembangan ataupun juga pada pertumbuhan pada bayi dan anak-anak usia prasekolah. Dan ini memang penting sekali untuk dilakukan deteksi rutin, dini, ya, secara rutin ini sangat penting sekali. Oke. Nah, seberapa penting nih dok? Kenapa dibilang penting sekali? Seperti sudah disebutkan di awal bahwa Iya. deteksi dini berarti kita makin dini adalah kita makin baik untuk melakukan deteksi ini. Iya. Artinya apabila kita menemukan keterlambatan ataupun juga gangguan pada pertumbuhan dan juga perkembangan, kita bisa memberikan bantuan baik itu berupa stimulasi atau intervensi secepat mungkin gitu. Jadi lebih dini adalah lebih baik. Nah, caranya bagaimana nih dok untuk mendeteksi tumbuh kembangnya anak? Sebetulnya kalau kita lihat bahwa pengertian dan juga pengertian antara perkembangan dan juga pertumbuhan itu adalah dua hal yang berbeda, tapi tentu saja satu sama lain saling berhubungan ya? Bahwa pertumbuhan itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Artinya adanya penambahan jumlah sel-sel tubuh yang akan mempengaruhi bentuk pertambahan daripada fisik dan struktur tubuh. Sehingga kita bisa melihat dari aspeknya ini adalah bahwa kita melihat bisa dengan cara melakukan pengukuran seperti berat badan, tinggi badan juga, dok, ya? lingkar kepala, atau mungkin proses tumbuh gigi pada bayi dan anak, dan juga proses pertumbuhan tulang pada anak. Dokter, bisakah deteksi tumbuh kembang anak ini dilakukan di rumah oleh keluarga?
tentu saja bisa dan memang seharusnya bahwa deteksi dini tumbuh kembang ini dilakukan oleh keluarga. Di awal dilakukan oleh keluarga dulu ya. Terutama misalnya oleh orang tua atau Iya. pengasuh. Yang dimaksud pengasuh di sini adalah bukan pengasuh dalam kata pengasuh, tapi pengasuh itu adalah pengganti orang tua seperti kakek, nenek atau siapapun yang sehari-hari dengan anak itu dan juga ikut terlibat dalam pengasuhan anak. Nah, kapan sebaiknya deteksi awal dilakukan, dokter? Kalau kita lihat dari pertumbuhannya, Ya. bahwa biasanya pertumbuhan ini tentu saja dari umur 0 bulan. Jadi setiap bulan Baru lahir bayi-bayi ya, dari baru lahir ini setiap bulan bayi-bayi ini ditimbang dan juga diukur gitu ya, diukur. Kalau kita lihat dari kegiatan misalnya yang ada di posyandu atau yang ada di pos PAUD misalnya, setiap bulan para orang tua atau pengasuh ini selalu datang untuk melakukan penimbangan dan juga Ukur tinggi untuk badan juga, dan iya. lingkar kepala ya? Iya, betul juga. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya ya dokter ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi, akan kita lanjutkan obrolan kita seputar deteksi dini tumbuh kembang setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, ayah bunda dan bapak ibu guru tercinta, seru sekali ya perbincangan kita mengenai deteksi dini tumbuh kembang. Kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama dokter Yulia. Dokter, ini ada batasannya nggak sih seorang anak dinyatakan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa dok? Sebetulnya kalau kita misalnya akan bicara suatu batasan sampai di mana apakah anak saya terlambat ataukah sampai segimana sih terlambatnya, misalnya berat, ringan, sedang misalnya seperti itu, kita tentu saja butuh suatu alat atau suatu instrumen untuk nanti membandingkan sampai di mana sih sejauh mana perkembangan anak itu. Kemudian juga pertumbuhannya juga akan kita lihat apakah dari bulan ke bulan itu bayi atau anak kita itu misalnya berat badannya setiap bulan itu semakin meningkat gitu. Kemudian juga nah ini akan kita lihat biasanya kalau ini ada suatu alat yang bisa untuk membantu sampai segimana sih gitu. Nah dok, gangguan tumbuh kembang itu apa memang selalu terkait dengan gangguan perkembangan atau fungsi otak ya dok? Sebetulnya kalau kita bicara otak, bahwa perkembangan otak itu yang paling cepat itu pada 3 tahun pertama kehidupan. Inilah yang kita kalau kita sering mendengar golden age kan, masa emas perkembangan otak anak. Tapi di situ juga seharusnya titik kritisnya apabila ada sesuatu dengan anak ini dan juga bisa menyebabkan gangguan perkembangan pada otaknya, kita harus lebih waspada, sehingga disinilah pentingnya deteksi dini karena pasti ada keterkaitan. Iya. Nah, bagaimana caranya kita membedakan bahwa keterlambatan yang terjadi ini adalah keterlambatan organ atau mungkin fungsi otak atau mungkin keterlambatan karena faktor yang lain dok? Kalau itu bisa kita lihat dari kalau kita membandingkan misalnya anak kita apakah sudah sesuai atau tidak perkembangannya, apakah ketinggalannya, terlambatnya itu cukup jauh atau misalnya hanya sedikit. Misalnya anak umur 8 bulan, dia seharusnya sudah bisa duduk sendiri ya, kemudian juga atau melakukan gerakan ongkong-ongkong. Tapi ternyata pada umur tersebut anak itu duduk tapi masih harus bersandar. Nah, belum bisa sendiri ya. ya. Ini bisa bantu stimulasi, tapi apabila anak itu ternyata usianya 8 bulan, tapi ternyata dia masih berbaring atau masih hanya terlentang saja seperti bayi umur 4 bulan, kita harus curiga kenapa begitu jauh. Nah, inilah kita harus bisa memberikan bantuan secepatnya pada anak atau bayi tersebut. Oke, baik dokter. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya, tapi sekarang ini pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan mengenai deteksi tumbuh kembang anak. Usia 0-8 tahun adalah sebuah masa di mana terjadi pertumbuhan pesat yang meliputi pertumbuhan fisik dan mental. Hal yang juga teramat penting adalah bahwa bentuk fisik otak mulai mengalami pertumbuhan volume dan lipatan memori yang merekam apa yang dialami si kecil.
Usia kritis ini jika terlewati tanpa mendapatkan rangsangan utuh menyangkut semua potensi yang dimiliki anak, maka akan secara permanen mengalami kekosongan. Potensi yang dimiliki seorang anak secara garis besar adalah potensi afeksi, yaitu daya hayal, imajinasi, dan fantasi. Kemudian terdapat potensi kognisi, yaitu penalaran dan logika. Lalu kepekaan panca indera, mental, kepercayaan diri, dan potensi psikomotorik. Oleh karena itu, PAUD menjadi media yang penting dalam membentuk arah pendidikan. Karena PAUD menempati posisi yang sangat krusial dalam memberikan stimulasi atau rangsangan agar semua potensinya bertumbuh kembang secara proporsional dan utuh. Ditambah lagi dengan pengasuhan yang juga dilakukan oleh penggiat posyandu, maka posisi PAUD menjadi sangat istimewa. Karena sejak dini, anak mendapatkan layanan deteksi dini menyangkut pertumbuhan fisik dan mentalnya. Dengan demikian, Kartu Menuju Sehat atau KMS bisa dengan optimal menjadi alat pendeteksi pertumbuhan anak. Baik pemirsa, semoga saja tayangan tadi bermanfaat untuk Anda dan mari kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Dr. Yulia mengenai deteksi dini tumbuh kembang. Dokter, kita juga ingin mengetahui nih mengenai aspek-aspek pertumbuhan dan juga perkembangan. Sebenarnya apa saja nih yang harus dipantau pada anak-anak usia dini khususnya ya? Sebetulnya kita kembalikan ke definisi yang pertama bahwa pertumbuhan itu segala sesuatu yang bisa diukur. Sedangkan perkembangan itu merupakan kematangan daripada fungsi organ atau anggota tubuh. Sehingga yang akan kita lihat adalah yang pertama aspek gerakan kasar atau biasa juga disebut dengan motorik kasar. Kemudian yang kedua gerakan halus atau motorik halus. Kemudian yang ketiga pengamatan. Yang keempat bicara dan yang kelima sosialisasi. Ini biasanya yang harus kita pantau secara berkala. Itu bisa kita ketahui jika kita melakukan deteksi dini ya. Nah, faktor-faktor apa saja nih yang bisa dibilang mempengaruhi aspek-aspek tumbuh kembang pada anak? Banyak faktor yang mempengaruhi aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan pada anak ini. Yang pertama tentu saja faktor internal, faktor pada anak itu sendiri. Itu tergantung pada misalnya umurnya, jenis kelaminnya tentu saja ya. Umur di awal-awal masa kehidupan tentu saja kan pertumbuhannya, perkembangannya cukup cepat. Kemudian juga jenis kelamin kadang di awal misalnya ya perempuan lebih cepat dulu, kemudian nanti bisa terkejar sama laki-laki ya. Laki-laki begitu. Kemudian juga suku bangsa juga. Terus kemudian juga genetik ini penting karena merupakan potensi dasar dan juga kromosom. Kemudian juga yang lainnya adalah yang tidak kalah penting adalah faktor psikologis pada ibu. Ini yang sering kita lupakan, di mana seorang ibu yang stres, mungkin yang stres berkepanjangan selama hamil itu juga bisa mengganggu terhadap janin yang dikandungnya. Kemudian faktor yang lainnya adalah faktor saat bayi itu akan lahir ya, faktor saat persalinan. Jadi misalnya bayi lahir dengan lilitan tali pusat, sering dengar ya Mbak ya, bayi lahir dengan lilitan tali pusat atau bayi misalnya menjadi biru dan juga terlambat menangis atau menangisnya dengan merintih atau misalnya tampak menangis sama sekali. Dan ini merupakan sebetulnya faktor resiko yang mana seharusnya ke depan kemungkinan akan ada sesuatu yang bisa terjadi. Iya, efek padanya ya. Sehingga pentingnya deteksi dini. Oke, baik dokter. Nah, itu dia tadi pemirsa faktor-faktor yang bisa dibilang sebagai penghambat ataupun juga apa yang harus kita perhatikan agar tumbuh kembang anak kita sesuai, dan pentingnya deteksi dini untuk mengetahui tumbuh kembang mereka. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Dr. Yulia masih bersama kami, mari kita lanjutkan obrolan mengenai deteksi dini tumbuh kembang. Kalau ternyata seorang anak mengalami hambatan atau keterlambatan di dalam perkembangannya, apa yang harus orang tua lakukan? Bahwa sebaiknya adalah begitu orang tua itu melakukan deteksi dan ternyata anak saya terlambat perkembangannya, sebaiknya memang mencari bantuan kepada tenaga kesehatan. Apalagi sekarang tingkat pelayanan kesehatan itu sudah siap untuk melakukan deteksi dan intervensi ini. Kalau misalnya dilihat bahwa tingkat pelayanan kesehatan yang paling bawah adalah puskesmas. Di sini ada dokter, ada perawat, ada bidan yang sebetulnya siap juga membantu, atau orang tua itu bisa langsung membawa ke dokter spesialis anak atau juga ke rumah sakit. Yang penting harus segera dicari bantuannya, jangan ditunggu. Oke, nah guru di PAUD ini memiliki peranan nggak sih dalam mengoptimalkan potensi anak yang mengalami keterlambatan perkembangan? Tentu saja, karena kan guru di PAUD ini mendidik anak-anak ini sejak usia dini. Anak-anak ini dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, di mana anak-anak ini ada dalam lingkungan keluarga, kemudian dia masuk ke lingkungan PAUD misalnya, ya guru-guru di sini juga punya peranan. Oleh sebab itu sebetulnya guru PAUD atau kader juga itu mempunyai peranan yang penting untuk melakukan deteksi dini dan juga memantau perkembangan, karena stimulasi bisa dilakukan juga di PAUD ini. Jadi memang seperti tadi disampaikan oleh dokter ya, orang tua dan guru harus terjalin komunikasinya agar bisa saling menginformasikan dan juga sama-sama terlibat dalam tumbuh kembang ini dan deteksi tumbuh kembang ini ya. Jadi kalaupun ada keterlambatan bisa sama-sama bekerja ya. Baik dokter, nanti kita lanjutkan lagi, tapi sekarang ini ada juga pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita, deteksi dini tumbuh kembang. Ini dia pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya, mungkin bisa langsung dijawab oleh Dr. Yulia. Silakan dokter. Kalau kita lihat bahwa seperti yang sudah saya paparkan di awal tadi, bahwa pada anak ibu ini, bahwa anak ibu ini berumur 6 tahun. Kemudian dia lahir dengan faktor resiko, ada sesar dan juga ketubannya, air ketubannya sudah kering, dan itu kan